Burung walet merupakan salah satu jenis burung liar yang berkembang biak dalam sebuah sarang. Sarang walet ini biasa terletak di beberapa tempat, seperti tebing di area pantai. Meskipun walet ini adalah burung liar, tetapi burung ini memiliki khasiat serta memiliki harga jual yang tinggi. Lantas bagaimana cara ternak burung walet yang menguntungkan? Simak video ini. Cara berternak walet yakni dengan mencari sarang yang telah sebelumnya didiami oleh sang walet. Karena burung ini diternakan secara semi-otomatis. Berbeda dengan ternak hewan lain, walet bisa bertelur tanpa kita repot memberinya makan. Mengapa ternak walet itu merupakan bisnis yang menguntungkan? Sarang walet mengandung gizi yang tinggi, yaitu 65% protein, 10% air, 6% asam amino, dan sisanya lemak. Sarang walet dipercaya baik untuk menyehatkan kesehatan reproduksi. Harga sarang ini cukup mahal, bisa mencapai 10 juta rupiah per kilonya. Dari segi harga, sarang burung ini juga memiliki harga cukup mahal. Salah satu yang membuat harga mahal dari burung tersebut adalah air liur atau saliva yang ada di sarang walet, yang dapat dimanfaatkan untuk apapun, terutama sebagai obat yang mengatasi berbagai penyakit. Bila Anda ingin berternak walet secara mudah, Anda bisa mengikuti beberapa tips sederhana berternak walet berikut ini. 1. Persiapan sebelum memulai peternakan. Persiapan yang kita lakukan adalah dengan mempersiapkan sebuah ruangan yang akan dijadikan tempat tinggal walet itu. Secara umum tidak ada spesifikasi khusus pada ruangan ini. Hanya saja, ruangan untuk ternak walet haruslah gelap dan lembab. Ini terkait habitat walet yang sering berada di dalam tebing goa atau di dekat pantai. Perhatikan pula sisi ventilasinya agar tidak terlalu panas di dalam ruangan. Atau dengan kata lain, udara bisa keluar masuk dengan lancar. Anda bisa membuat 2 atau 3 lubang ventilasi yang ditutupi dengan kain hitam agar tetap terkesan gelap. Tetapi jangan ditutup rapat. Kain ini hanya memastikan agar cahaya dari luar tidak masuk, jadi biarkan agar tetap menggantung, menutupi ventilasi udara. Untuk dimensi gedung, usahakan agar ruangan memiliki ketinggian yang cukup. Ini karena walet sering menggantungkan sarangnya di dinding dan di atap ruangan. Untuk peternak besar, biasanya menggunakan gedung dengan ketinggian 4 atau 5 lantai. Di bagian dasar, Anda juga perlu menyiapkan air dalam wadah untuk dijadikan minum bagi walet agar betah di dalam ruangan yang kita persiapkan tadi. 2. Pemanggilan walet. Setelah persiapan gedung siap, langkah selanjutnya kita harus mencari walet untuk singgah ke gedung yang sudah kita persiapkan. Perlu diketahui, pencarian burung ini tidak seperti mencari burung gereja yang kita tangkap secara konvensional. Hal itu karena akan sangat susah dan sia-sia. Walet akan kembali pergi dan tidak membuat sarang di dalam gedung yang kita siapkan. Jadi skemanya, kita pancing agar walet datang. Jika kondisi ruangan itu baik menurut walet, maka walet akan membuat sarang. Dan sifat walet akan selalu kembali ke sarangnya sejauh apapun dia pergi. Jadi saat walet sudah membuat sarang, kita tak perlu repot mencarinya lagi. Tapi masalahnya, bagaimana cara memancing walet untuk datang? Set audio di dalam ruangan dengan suara walet setiap sore, bisa jam 4 hingga 6 sore. Pastikan juga audio ini bisa didengar dari kejauhan. Dan jangan pula terlalu keras, tapi cari audio yang memiliki frekuensi tinggi. Ini akan memanggil kawanan walet untuk datang ke sumber suara. Jika setiap hari ada 100 walet yang datang dan 10% darinya membuat kandang, maka dalam 1 bulan ada sekitar 300 sarang yang bisa kita panen. Untuk memperkuat ini, taburkan pula kotoran walet di dinding ruangan. Kotoran ini akan membawa aroma yang khas seperti habitat aslinya, sehingga presentase walet untuk tinggal itu semakin besar. 3. Pemberian makan. Usaha ternak pasti kita akan disibukkan dengan makanan untuk hewan ternak. Tapi inilah kelebihan dari ternak walet. Mereka akan mencari makanan sendiri dengan berkelana secara berkelompok. Dan saat sore hari mereka akan kembali ke sarangnya. Tetapi,
Sebagai hewan aset, kita pasti tidak mau kehilangan walet-walet yang sudah singgah di rumah kita. Karena mendapatkan tempat baru di luar sana. Sehingga, sekedar tips sebelum mendirikan ruangan untuk kandang walet. Sebisa mungkin ada sumber pakan di dekat area kandang. Walet memakan hewan serangga kecil. Serangga ini banyak tersedia di dekat sawah atau dekat aliran sungai ataupun hutan. Lebih cocok lagi jika di dekat sungai. Maka walet semakin mudah untuk mencari minum sehingga akan mengundang walet lain untuk singgah dan membuat sarang. 4. Pemeliharaan kandang. Meski bersifat semi-otomatis, bukan berarti kita membiarkan kandang begitu saja. Pemeliharaan kandang diperlukan untuk menjaga kebersihan serta menghindari berbagai hama yang akan menyerang burung walet. Pemeliharaan kandang ini berupa membersihkan kotoran yang menempel di dinding, agar lebih banyak ruang tempat membuat sarang dan menjaga kebersihannya. Terkait hama, biasanya ada beberapa hewan yang menjadi hama, seperti burung predator, semut, kadal, tokek, dan tikus. Untuk itu Anda tetap perlu siaga menjaga agar walet tidak kabur dengan alasan kandang kurang aman. 5. Pemanenan sarang walet. Pemanenan adalah langkah terakhir yang dilakukan untuk mengambil sarang yang telah matang. Tetapi pengambilan walet ini juga memiliki resiko seperti burung walet yang akan pergi jika merasa terusik oleh pemilik ternak apabila salah teknik memanennya. Kualitas sarang juga perlu kita perhatikan. Karena percuma jika kita memanen sarang yang belum siap panen, maka kondisinya akan lemah dan harganya turun. Mengenai teknik pemanenan sarang walet, para peternak walet memiliki 3 pola pemanenan yakni 1. Panen petasan. Panen yang pertama dilakukan ketika walet selesai berkembang biak. Dengan kata lain, sarang tersebut sudah dijadikan sebagai tempat berkembang biak dan sudah menetas telur-telur waletnya. Keuntungan cara ini yaitu walet tetap merasa nyaman karena bisa berkembang biak dengan tenang, sehingga populasi walet terus berkembang. Tapi kualitas sarang akan dicemari oleh kotoran anak walet yang baru menetas. 2. Panen buangan. Teknik kedua bisa dikatakan lebih memaksa karena kita akan mengambil sarang walet ketika walet tersebut sudah bertelur. Keuntungannya adalah kita bisa memperoleh kualitas sarang lebih baik karena belum dikotori oleh kotoran anak walet. Sementara telurnya bisa kita taruh pada sarang tiruan atau pada inkubator jika ada. 3. Panen rampasan. Untuk ketiga, pastikan dilakukan jika populasi walet melebihi perkiraan Anda. Jika sarang ini belum digunakan walet untuk bertelur, keuntungan panen ini adalah kualitas sarangnya yang sangat baik dan bersih terbebas dari kotoran. Selain itu, jarak interval pemanenan juga lebih cepat. Per tahun bisa 4 kali panen. Tetapi cara ini juga perlu diimbangi dengan kedua cara di atas. Jika terus melakukan cara ketiga maka sama saja Anda memaksa walet untuk terus membuat sarang tanpa istirahat. Dampaknya ada pada kualitas yang menurun, meski kondisinya baik. Berapa keuntungan yang diperoleh dari ternak walet ini? Untuk masa panen dilakukan sekitar 2 hingga 4 kali dalam setahun. Mengapa gitu lama? Ini karena sarang walet yang memiliki kualitas baik tidak berumur terlalu muda. Air liur pada walet juga ada batasnya. Sehingga waktu 3-6 bulan tersebut dijadikan walet untuk memproduksi air liur untuk membuat sarang. Analisa keuntungan sarang walet. Dalam sebuah gedung 2 lantai dengan lebar 5 kali 5 meter maka setidaknya ada 1-2 kilo sarang yang bisa kita dapatkan setiap kali panen. Harga sarang ini juga bervariasi tergantung musim dan kualitasnya juga. Kadang ada yang tembus 12 juta, ada pula yang dihargai 4 juta rupiah. Kita ambil per kilonya sekitar 6 juta rupiah. Maka dalam satu kali panen kita bisa mendapatkan setidaknya 6 hingga 12 juta rupiah. Jika dalam 1 tahun 4 kali panen maka omset per tahun bisa mencapai 30-40 juta rupiah. Hasil tersebut hanya dikurangi biaya pembuatan gedung awal. Untuk pakan dan lainnya walet akan mencarinya sendiri.
Untuk memaksimalkan keuntungan, setelah kita memanen sarang walet maka lakukan penyortiran. Tujuannya untuk membuang kotoran yang menempel dan memisahkan sarang dari segi kualitasnya. Semoga bermanfaat.